Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak nikmat Allah Jalla wa Ala yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Seperti apa yang Allah katakan, nikmat-nikmatnya tidak bisa kita hitung. Kita tidak bisa menghingga berapa nikmat Allah yang Allah Jalla wa'ala limpahkan kepada kita semuanya. Dan kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Semua nikmat-nikmat Allah tanpa kecuali wajib untuk disyukuri. Apakah itu nikmat yang zahir atau nikmat yang batin? Nikmat yang tampak atau yang tidak tampak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa memohon kepada Allah Jalla wa Ala semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita semuanya adalah orang yang sedang menanam. Kita semuanya adalah orang yang sedang menjaga sebuah tanaman yang kita harapkan buahnya. Ibarat seorang petani. Dia menanam tanaman di sawah atau di ladangnya. Petani yang baik senantiasa akan melihat bagaimana perkembangan tanamannya. Dia akan melihat apakah ada penyakit yang mengganggunya. Dia melihat apakah ada perkara-perkara yang akan menjadikan tanamannya mati. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai habis musim tanam, sehingga dia mendapatkan panen yang diharapkan. Demikian pula kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita semuanya sedang menanam. Dan waktu untuk kita menanam tidak panjang. Selama ajal yang Allah berikan kepada kita. Dan ajal itu pun akan demikian cepat datang. Karena umur umat Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah panjang. Seperti disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sesungguhnya umur umatku, kata Nabi, 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara umatku yang melebihi umur itu. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ini yang sudah berumur, yang ada di hadapan kita hanyalah sisa dari umur kita. Tidak mungkin kita hidup kekal di dunia ini.
Tidak mungkin kita berandai-andai kita akan senantiasa bersama harta yang kita miliki. Tidak mungkin pula kita berandai-andai apa yang kita miliki berupa anak, cucu, keturunan, jabatan, tanah yang luas akan selalu kita bersamanya. Pasti akan datang saat ajal. Dan mulai saat itulah kita akan menuai apa yang kita tanam dalam kehidupan ini. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Maka siapa yang menyadari akan hal ini, dia akan bersegera. Dia akan segera berbuat. Dia akan segera menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Karena waktu demikian cepat berlalu. Hingga saat di mana seorang datang ajal menjemputnya, maka dia mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun sejenak. Untuk aku bisa bersedekah, untuk aku bisa berbuat. Saat inilah di hadapan kita masih ada sisa umur. Kewajiban kita adalah memanfaatkan umur itu untuk menanam sebaik-baiknya, untuk menjaga tanaman itu. Apa tanaman itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Tanaman yang sedang kita jaga adalah iman. Tanaman yang sedang kita pelihara adalah iman. Dan kita berharap kita mati menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan kita beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, memiliki 70 sekian cabang. Seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Juga dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang iman adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sesungguhnya malu itu salah satu cabang dari iman. Iya, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang sedang kita tanam. Bagaimana 70 sekian cabang itu ada pada diri kita. Terlebih yang paling tinggi, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kita ucapkan dengan lesan-lesan kita ini. Semoga di akhir hidup kita pun kita mengucapkan kalimat ini. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapan dalam kehidupannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Kalimat inilah kalimat yang paling agung, afdalul dzikr, kalimatul haq, kalimat yang kita semuanya mendapatkan kemuliaan dengan kalimat ini. Dengan kalimat ini seorang masuk ke dalam agama yang mulia. Hadad din, agama yang agung, dinul Islam. Kewajiban kita adalah menjaga kalimat ini, la ilaha illallah, dengan lesan-lesan kita. Dan juga dalam hati kita meyakini makna kalimat ini, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan kemudian kita buktikan dalam kehidupan kita. Kita betul-betul beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat hanya untuk Allah. Kita menyembelih hanya untuk Allah. Beribadah hanya untuk Allah. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku semuanya. Salat wajibnya, salat sunnahnya. Wa nusuki, dan sembelihanku atau ibadahku semuanya. Doaku, tawakalku, semuanya ibadah. Lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah rabbul alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Iya, ibadah itu semuanya untuk Allah. Bukan untuk berhala, bukan untuk patung-patung, bukan untuk jin, bukan untuk pohon-pohon, bukan untuk malaikat. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ma'asyiral muslimin, kalimat agung dari cabang iman yang paling tinggi yang wajib kita jaga hingga kita menghadap Allah Jalla wa ala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya dalam kehidupan ini untuk menjaga keimanan kita dan berusaha untuk memperbaiki iman kita hingga kita memanennya nanti saat ajal menjemput. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang menjaga keimanannya, maka dia akan menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negerinya. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena orang yang beriman, yang dia berharap akan menghadap Allah Jalla wa'ala dengan mendapatkan kemuliaan, dia akan berusaha untuk menjaga pohon iman yang dia miliki. Yang pertama tadi, dengan dia menjaga kalimat la ilaha illallah, kemudian menjaga keimanannya, iman kepada Allah, iman kepada malaika, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Juga, seorang yang beriman akan berusaha melakukan perbuatan yang bermanfaat meskipun itu sedikit. Coba perhatikan cabang iman yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Betapa indahnya ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan meskipun hanya kemampuan kita menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Paku yang ada di jalan bisa jadi membuat orang sengsara. Paku yang ada di jalan bisa jadi menjadikan seorang mati ketika dia menginjak paku tadi. Islam mengajarkan kita untuk berbuat walaupun sesuatu yang sangat sedikit sepertinya, namun demikian besar manfaatnya. Itulah Islam ma'asyiral muslimin. Itulah iman yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Iya, tidak boleh kita meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersedekahlah kamu walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya kita memberikan wajah yang berseri kepada saudara kita pun itu adalah bentuk sedekah. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat yang baik, menebarkan salam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai beriman, dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjuki kalian suatu amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Menjaga lisan, mendoakan satu dengan yang lainnya, menebarkan salam. Sungguh indah apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berbuat apa yang kita mampu meskipun sedikit. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah separuh korma. Ternyata separuh korma kalau kita sedekahkan ikhlas lillahi jalla wa ala akan menjadi sebab kita dibentengi dari api neraka. Itulah iman yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridhai, hendaknya dia menjaga keimanannya, menjaga cabang-cabang iman dari yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah dan sampai yang paling rendahnya menyingkirkan duri dari jalan.
Dan seandainya seluruh penduduk negeri ini berbuat yang seperti ini, niscaya negeri ini akan menjadi negeri yang barokah, negeri yang penuh dengan kebaikan, bukan kerusakan yang dibuat, bukan kekacauan yang dibuat, namun semuanya berusaha untuk memberikan andil dan memberikan manfaat sebaik-baiknya. Itu semuanya adalah dengan harapan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.